Salam sejahtera saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus. Sebelum memulai saat teduh kita, marilah kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih untuk nafas kehidupan yang masih Engkau berikan kepada kami. Dan di hari ini Tuhan, kami kembali menyerahkan tubuh, roh, dan jiwa kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kiranya Engkau memampukan kami dan menguatkan kami dalam melakukan aktivitas. Sebelum memulai semuanya itu Tuhan, berkati dan kuatkanlah kami melalui renungan firman Tuhan untuk kami dengarkan saat ini. Berfirmanlah Engkau sebab kami telah siap untuk mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih, firman Tuhan untuk kita renungkan di pagi ini tertulis di dalam 1 Korintus 3 ayat 7. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Demikianlah firman Tuhan. Dalam pelayanannya, Paulus memiliki rekan kerja dalam memberitakan kabar keselamatan. Rekan kerja Paulus yang dimaksud adalah Apolos yang berasal dari Alexandria. Apolos dalam pelayanannya tidak pernah lelah dan putus asa dalam memberitakan kerajaan Allah kepada orang-orang Yahudi. Dia tidak pernah lelah menyatakan bahwa Yesus Kristus adalah Mesias. Apolos ini dijuluki atau diumpamakan sebagai seorang penyiram, setelah Paulus sebagai seorang yang menanam. Ya, Apolos sebagai penyiram firman, sebab yang menanam adalah Paulus. Benar bahwa Pauluslah yang menanam berita kebenaran itu kepada jemaat yang ada di Korintus. Tetapi dia tidak hanya asal menanam, namun Paulus juga sudah berada di penjara pada saat itu, maka ia mengutus Apolos untuk memperhatikan perkembangan dan pertumbuhan iman jemaat tersebut. Maka mereka berdua bekerja sama dalam menjalankan pelayanan dengan ketulusan dan dengan harapan bahwa jemaat akan bisa percaya dan imannya bertumbuh kepada Yesus Kristus, Sang Juru Selamat. Dengan pelayanan mereka yang tulus itulah, maka Allah pun menganugerahkan Roh Kudus sehingga jemaat di Korintus mengalami pertumbuhan. Belajar dari kisah Paulus dan Apolos ini, maka kita pun juga harus mengerjakan setiap pekerjaan kita dengan ketulusan. Ketulusan dalam mengerjakan setiap pekerjaan itu harus dibarengi dengan harapan. Harapan kepada Tuhan Sang Pemberi pertumbuhan. Jangan khawatir dan jangan bimbang. Cukup kita melakukan bagian kita. Selanjutnya, biarlah Tuhan yang mengerjakan bagiannya. Oleh karena itu, saudaraku, setiap pekerjaan yang kita lakukan saat ini, baik itu bekerja di lapangan, penyapu jalan, tukang parkir, karyawan, buruh, petani, peternak, dokter, guru, manajer, pendeta, dan semua pekerjaan yang kita emban, marilah kita kerjakan dengan ketulusan dan berharaplah hanya pada Tuhan saja. Jangan andalkan apa yang sudah kita perbuat saja, sebab baik Paulus
yang menanam dan Apolos yang menyiram, jika Tuhan tidak memberi pertumbuhan, maka iman tidak akan dapat hidup. Demikian jugalah kita, sebanyak apapun kita berusaha, tetapi jika hal itu tidak dibarengi dengan pengharapan kepada Allah, sumber hidup, maka kita tidak akan mampu bertumbuh. Tuhanlah sumber kehidupan. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, kuatkan dan mampukanlah kami di dalam mengerjakan aktivitas kami sepanjang hari ini. Biarlah Tuhan semua apa yang kami lakukan menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Ajar kami ya Tuhan untuk tetap setia berpengharapan dan berserah akan hidup kami ke dalam tangan pengasihan-Mu, sebab hanya belas kasihan-Mu sajalah kami boleh memperoleh kehidupan yang kekal. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.